Telaga Beradil. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang sebuah topik yang penting, yaitu makna hidup. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setiap kita tentu berharap agar kehadiran kita itu punya makna di dunia ini. Seringkali ada orang yang menanyakan itu, untuk apa sih kamu hidup ini? Apa sih tujuannya kamu hidup itu? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali terlontar. Walaupun kita tahu bahwa kita masing-masing mau berperan di dunia ini, punya arti di dunia ini, tetapi pertanyaan itu sering mengganggu karena sulit untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya makna hidup itu, gitu Pak. Jadi bagaimana kita harus menanggapi kalau seseorang menanyakan kepada kita, menurut kamu apa sih makna hidup itu sebenarnya? Gimana Pak? Saya akan definisikan makna hidup itu dari dua kategori, Pak Gunawan. Ya. Yang pertama adalah dari kategori umum dan yang kedua adalah dari kategori pribadi. Kategori umum adalah apa sebetulnya tujuan manusia ini ada dalam dunia. Jadi kita membicarakan mengenai apa sih sebetulnya makna kehidupan manusia secara umum. Secara pribadi adalah apa makna hidup saya. Jadi saya bertanya, apa sih tujuan saya ini ada atau hadir dalam kehidupan ini. Jadi makna hidup adalah suatu arti, suatu tujuan. Kenapa manusia ada dan kenapa saya ada. Sebab asumsinya adalah manusia tidak selalu ada dan pernah tidak ada. Jadi kehadirannya dianggap membawa suatu makna tertentu. Saya pernah tidak ada dan bisa tidak ada. Di suatu hari nanti akan tidak ada. Jadi kalau saya ada sekarang, apa sih gunanya? Apa sih tujuannya? Kenapa saya harus ada? Begitu Pak Gunawan. Iya. Nah, kita coba bicara yang secara umum dulu Pak Pal ya. Jadi kan Tuhan Allah menciptakan manusia pasti ada tujuannya gitu, termasuk kita-kita ini gitu loh. Nah, sebenarnya secara umum Pak Pal, apa tujuannya? Di dalam Kejadian pasal 1 mulai dari ayat 26 hingga 29 di sini dicatat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, dari firman Tuhan yang telah kita baca ini, Pak Gunawan, secara umum manusia itu ada di bumi ini untuk memerintah atau menguasai segala isi alam semesta ini, yaitu ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi dengan kata lain, kehadiran manusia adalah suatu kehadiran yang disengaja, direncanakan oleh Tuhan. Tuhan tidak sengaja
menciptakan manusia atau terciptalah manusia. Tidak. Penciptaannya itu direncanakan. Maka dikatakan di sini, baiklah kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Artinya, memang ada suatu unsur pertimbangan, perencanaan. Nah, rencananya adalah apa? Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Tuhan mau agar manusia menjadi wakil atau dutanya yang mengelola dan memerintah apa yang ada dalam alam semesta ini. Jadi itu tujuan umum kehadiran manusia ada di bumi ini, Pak Gunawan. Iya. Makanya bukan suatu hal yang kebetulan kalau manusia itu diciptakan pada hari yang terakhir, Pak Paul ya. Jadi setelah semuanya itu tercipta gitu, Pak Paul ya. Betul sekali. Dan standar atau kriteria penciptaan manusia adalah hal yang sangat khusus, yang juga menandakan betapa spesialnya dan berharganya manusia itu. Kita tahu bahwa semua ciptaan diciptakan Tuhan melalui perkataannya. Tapi hanya ada satu ciptaan yang diciptakan dengan tangan Tuhan, yaitu manusia. Kita baca di Kejadian pasal 1 atau 2, berfirmanlah Tuhan. Misalnya, terjadilah terang, terjadilah bentangan, terjadilah hewan, terjadilah tumbuh-tumbuhan, matahari, dan juga bulan dan bintang. Semua diciptakan hanya dengan firman Tuhan. Tapi manusia diciptakan dengan tangan Tuhan. Nah, apakah tangan yang benar-benar secara fisik yang kita lihat itu tidak penting? Tapi Alkitab mencatat hal itu untuk menunjukkan betapa khususnya manusia. Sehingga Tuhan perlu mendesainnya dengan tangannya sendiri. Dan dikatakan di Alkitab, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam manusia. Itulah yang menghidupkan manusia. Jadi benar-benar nafas itu merefleksikan roh Allah. Tuhan memberikan rohnya yang menghidupkan manusia. Jadi benar-benar suatu kriteria yang sangat mulia, yang sangat khusus. Dan saya percaya memang makna pertama kenapa manusia ada adalah untuk menjadi wakil Allah di bumi ini. Yang kedua adalah sebetulnya memerintah segala isi bumi ini atau alam semesta ini, juga menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan untuk menikmati semua karya ciptaan Tuhan. Menikmati hewan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, hawa udara, pegunungan, pemandangan, semua itu adalah untuk manusia, supaya manusia dapat menikmatinya. Jadi Tuhan memang menciptakan manusia agar manusia menikmati ya karya ciptaan Tuhan yang lain-lainnya. Itu adalah tujuan yang langsung tertera di Alkitab. Meskipun dari penelitian Alkitab secara keseluruhan, ada juga yang bisa berkesimpulan bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan adalah untuk mempunyai suatu persekutuan dengan Tuhan. Maka ada salah satu pengakuan iman Kristiani yang mengatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan, atau tujuan utama atau tujuan puncak manusia diciptakan Tuhan adalah untuk menikmati Tuhan, untuk jadinya bersekutu dengan Tuhan dan menikmatinya. Jadi itu adalah tujuan yang paling utama dari penciptaan manusia di bumi ini. Nah, kalau definisinya secara personal, mengapa saya ada itu tujuannya apa, Pak? Nah, sebelum saya masuk ke tujuannya, saya mau memaparkan bahwa hal ini hal yang super penting, Bu Ida. Jadi manusia itu perlu ya secara pribadi menyadari kenapa saya ada di dunia ini. Saya mau mengisahkan suatu cerita yang sungguh-sungguh terjadi, yaitu tentang seorang psikiater berkebangsaan Yahudi, seorang keturunan Yahudi, tapi sebetulnya dia tinggal di, kalau tidak salah, di Austria. Namanya adalah Dr. Viktor Frankl. Pada waktu Perang Dunia Kedua, dia ditangkap karena berdarah Yahudi dan dimasukkan ke dalam penjara yang disebut saat itu kamp konsentrasi di suatu tempat yang bernama Auschwitz, itu di Eropa Timur. Di dalam penjara itulah berjuta-juta orang Yahudi dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam kamar gas. Nah, Dr. Frankl menuliskan pengalamannya di dalam penjara itu di bukunya yang sangat terkenal, yaitu The Search for the Meaning of Life, atau Man's Search for the Meaning of Life.
Nah, di dalam buku tersebut, Dr. Frankl menceritakan bahwa sebetulnya ada sebagian tahanan Yahudi yang mati tidak secara langsung dibunuh oleh Jerman, oleh Nazi. Dia bercerita bahwa saat pertama orang masuk ke dalam penjara, mereka sebetulnya masih bersemangat, mempunyai harapan yang tinggi. Mereka menantikan pembebasan. Nah, mulailah mereka membuat skenario-skenario bahwa nanti akan ada pembebasan oleh tentara sekutu. Wah, mereka hanya perlu menunggu beberapa hari lagi. Nah, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tentara sekutu tidak datang membebaskan mereka. Akhirnya harapan mereka pupus. Nah, tatkala harapan pupus, hilanglah makna hidup. Itulah yang membuat mereka kuat menanggung penderitaan. Setiap pagi mereka harus bangun, di dalam cuaca yang sangat dingin harus berjalan kaki dibawa oleh truk, membangun jalanan kereta api. Nah, tidak ada yang tidak punya sepatu lagi, makanan sangat kurang, tapi mereka masih sanggup menanggung derita yang begitu besar. Waktu mereka kehilangan harapan hidup, tiba-tiba tidak ada lagi tujuan untuk hidup ini, karena yang dinanti-nantikan tidak kunjung tiba, mereka mengalami depresi yang sangat berat. Nah, Dr. Frankl menulis, ada orang-orang yang mulailah berjalan dengan tubuh yang layu, lemah. Waktu pagi-pagi berbaris menuju ke truk, tentara Jerman akan mengawasi mereka. Yang bertubuh lemah, tidak ada semangat lagi, akan ditarik keluar dari barisan dan langsung dimasukkan ke dalam kamar gas dan dibunuh. Itu adalah gelombang yang pertama yang mati. Kategori yang kedua yang mati adalah, kata Frankl, orang-orang yang masih sanggup bekerja, tapi begitu pulang waktu diam dalam kamar, mereka benar-benar menjadi orang yang kehilangan harapan, mengalami depresi yang begitu berat. Dan kata Frankl, ada di antara mereka yang akhirnya mati di atas ranjang mereka sendiri. Bukan di kamar gas, tidak dibunuh oleh Jerman, tapi mati karena kehilangan tujuan hidup. Tiba-tiba hidup tidak ada lagi maknanya, karena mereka berpikir bahwa mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka di dalam penderitaan yang tidak kunjung padam. Nah, kita melihat di situ bahwa tujuan hidup bagi seseorang sangat penting. Itu yang disadari oleh Dr. Frankl. Oleh karena itulah, dia bertekad untuk hidup terus dengan cara memelihara tujuan hidupnya. Nah, dia seorang ateis, meskipun dia seorang Yahudi, dia tidak percaya Tuhan. Jadi yang dia gunakan sebagai tujuan hidupnya adalah karya-karya tulisnya. Sebelum dia ditangkap, dia seorang penulis, dan banyak hal-hal yang dia ingin terbitkan, tapi belum berkesempatan karena dimasukkan ke penjara. Nah, itulah tujuan hidupnya. Dia berjanji, dia tidak boleh mati sampai berhasil menerbitkan karya tulisnya itu. Nah, itulah yang akhirnya mempertahankan kehidupannya. Sampai penjara itu dibebaskan oleh tentara sekutu. Dan dia memulai suatu mazhab atau bagian yang baru dalam psikoterapi yang disebut logoterapi, yaitu terapi yang menekankan tujuan hidup. Jadi terapi yang diajarkan oleh Viktor Frankl adalah terapi yang menekankan pada bahwa manusia itu harus mempunyai makna hidup. Tanpa makna hidup, manusia sebetulnya kehilangan hidup itu sendiri. Jadi makna hidup secara pribadi adalah pengertian kenapa saya ada di sini, kemana saya akan pergi, apa tujuannya perjalanan hidup saya di dunia ini. Suatu seseorang kehilangan itu, yang nomor satu akan terhantam adalah kesehatan jiwanya. Dia tidak lagi mempunyai suatu keseimbangan hidup. Hidupnya akan seperti daun yang tertiup oleh angin. Dan dapat disebut pula orang yang putus asa juga. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi tidak ada lagi harapan, tidak mengerti kenapa saya harus hidup, dan senantiasa bertanya-tanya, buat apa saya hidup. Tapi secara normal, Pak Pol, ya, kan seseorang itu pasti tahu gitu tujuan hidupnya. Masalahnya adalah
kita tidak selalu pasti dengan tujuan hidup kita. Karena hidup ini memang tidaklah dalam kendali kita, Pak Gunawan. Ada kalanya kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan mata kita. Ada kalanya kita tidak dapat melihat dengan jelas. Dan di waktu kita tidak dapat melihat dengan jelas, kita mulai bertanya-tanya, kemanakah arahnya perjalanan hidup kita ini? Akankah kita tiba pada yang kita ingin capai itu? Saya kadang-kadang mengibaratkan perjalanan hidup manusia seperti perjalanan melalui siang dan malam. Tatkala siang kita bisa melihat dengan jelas agak jauh apa yang ada di depan mata kita, ya, jarak jauh pun kita bisa melihatnya. Pada waktu malam kita hanya bisa melihat mungkin 2 meter, 3 meter di depan kita. Nah, pada waktu malam itulah Pak Gunawan, seringkali manusia akhirnya merasakan bahwa tidak ada lagi makna hidup ini, karena tidak bisa dilihatnya. Ya. Jadi sekalipun Alkitab itu dengan jelas sudah mengungkapkan tentang tujuan hidup seseorang atau maksud Tuhan Allah itu menciptakan manusia, tetapi bagaimana itu diterjemahkan pada kehidupan sekarang ini gitu Pak Paul. Nah, satu hal yang tadi dibacakan di sana mengenai beranak cuculah dan sebagainya Pak Paul, itu kita sekarang kan sudah mulai membatasi itu. Kalau mau di los gitu, mau di turuti tanpa pengertian kebijaksanaan yang jelas, kan makin penuh bumi ini gitu ya, makin tidak karu-karuan kehidupan kita ini. Tetapi satu hal yang tadi kita pahami bersama, tujuan Tuhan Allah adalah supaya kita itu menguasai bumi ini. Nah itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Pak saat ini? Secara konkretnya untuk kita pribadi adalah menguasai itu artinya kita mendayagunakan ciptaan-ciptaan Tuhan ini untuk kesejahteraan hidup kita sebagai manusia. Ya, misalnya salah satunya adalah bekerja. Kemajuan teknologi adalah salah satu wujudnya pula. Karena dengan kemajuan teknologi kita makin bisa ya mengatur dan mendayagunakan hasil alam semesta ini atau apa yang ada dalam alam semesta ini. Dulu manusia belum bisa mengerti apa gunanya misalnya ya hasil tambang ya, minyak dan sebagainya. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi kita lebih bisa menikmati hidup, dan ini adalah sejalan dengan yang Tuhan inginkan ya, dan yang telah Dia gariskan. Ya, tentu yang tidak Dia inginkan adalah kita merusakkan ciptaannya, itu salah lagi ya. Tapi dalam taraf kita mendayagunakannya untuk kesejahteraan hidup manusia, itu yang Tuhan inginkan secara umum. Jadi silakan eksplorasi, silakan majukan pengetahuan. Demi apa? Demi kesejahteraan hidup manusia. Jadi secara umum itulah yang memang Tuhan gariskan. Iya. Kan perintah itu Tuhan sampaikan sebelum manusia jatuh di dalam dosa Bapak ya. Nah setelah Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, apakah perintah itu tetap sama gitu Bapak? Nah saya percaya perintah itu sebetulnya tetap sama. Yang sudah bergeser adalah pelaksanaannya. Manusia tidak lagi memerintah alam semesta ini dan hasilnya atau isinya. Manusia mengeksploitasi karena keserakahannya. Itu yang akhirnya terjadi. Jadi terselewengkanlah makna hidup yang Tuhan telah tetapkan pada awalnya itu. Nah, otomatis setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita ketahui bahwa Tuhan merencanakan rencananya itu untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita sadari bahwa Dia akhirnya turun ke bumi menjadi seorang anak manusia yang kita panggil Yesus Kristus, dan kematiannya itulah yang telah membayar semua hukuman dosa yang harus kita tanggung. Jadi saya memang membagi tujuan hidup manusia sebelum kejatuhan dan setelah kejatuhan, atau sebelum karya penebusan Tuhan atau setelah karya penebusan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, saya percaya bahwa ada tujuan hidup yang lain yang Tuhan embankan pada kita. Yang saya ambil dari Lukas pasal 8 ayat 39. Di sini dikatakan, tapi Yesus menyuruh dia pergi katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.
Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dengan kata lain, setelah penebusan, Tuhan meminta kita untuk menjadi wakil Tuhan di bumi ini, guna membawa berita baik ini, bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, berita baik ini harus kita sampaikan kepada orang-orang lain. Jadi, saya percaya makna hidup kita sebagai orang Kristen adalah, atau tujuan hidup kita adalah sebagai utusan-utusan Tuhan yang menceritakan segala apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita kepada orang lain, supaya mereka pun akhirnya dapat mempercayai bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa mereka, dan mereka pun bisa menikmati suatu kehidupan yang kekal dengan Tuhan nanti. Jadi saya percaya itulah tujuannya kita ada di dunia ini pula. Ya, itu berarti ada suatu nilai tambah lagi gitu ya Pak Iman, di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya dan ditebus oleh Tuhan Yesus ini, karena ada tujuan yang lebih mulia daripada yang umum tadi Pak ya. Betul. Dan tujuan ini sebetulnya sangatlah berfaedah Pak Gunawan. Saya masih ingat waktu saya lulus SMA, saya ini tidak jelas hendak jadi apa ya. Terus saya mengikuti pemahaman Alkitab dan saya belajar bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan agar kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Nah, akhirnya saya mempunyai suatu pengertian kenapa saya ada di dunia ini. Pada saat itu saya berkata kepada diri saya, bahkan ya, kalau saya ini harus menjadi misalnya ya, tukang sapu atau apa, tetap tidak apa-apa. Karena tujuan hidup saya bukanlah bergantung pada pekerjaan saya, tapi bergantung pada untuk apa saya melakukan pekerjaan itu. Nah, saya temukan jawabannya, saya ingin dan harus memuliakan Tuhan. Seperti yang memang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa biarlah orang memuliakan Allah karena melihat perbuatan baikmu. Jadi sejak saat itu saya merasakan adanya suatu kedamaian. Jadi sekali lagi tujuan hidup yang seperti yang dipaparkan oleh Alkitab memberikan kita pegangan untuk bisa melalui hidup ini dengan lebih mantap. Berarti tujuan hidup itu perlu diajarkan, seperti tadi Pak Paul katakan, setelah mengikuti PA dan sebagainya, jadi terbuka gitu bahwasanya Pak Paul ya, bahwa ada tujuan yang Allah kehendaki atas kehidupan kita itu. Saya percaya ya. Jadi memang tujuan hidup ini bisa kita sampaikan kepada orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak hanya hidup atau sekadar melewati hidup, tapi mereka hidup dengan suatu tujuan yang jelas. Nah, saya kira tujuannya yang dipaparkan Alkitab oleh Alkitab adalah ya memuliakan Tuhan itu dan menggenapi karya keselamatan Tuhan bagi orang-orang lain pula. Kita adalah duta-duta atau wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Nah, itu memang memberikan ketenangan. Kita bisa ajarkan ini kepada anak-anak kita sejak kecil, sehingga pada waktu mereka mulai menginjak dewasa, mereka sudah mempunyai kejelasan juga kenapa mereka ada di dalam hidup ini. Itu sama saja dengan yang Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar itu Bang. Berarti kita tuh aktif gitu ya. Ya, kita tidak hanya pasif ya, tapi kita pun juga ya melakukan tanggung jawab kita ya dalam karya keselamatan Tuhan ini. Ya, betul itu. Ada ya, ini seseorang yang suka tanya gitu Bapak, sebenarnya kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Itu jawabannya akan mencerminkan orang itu tahu enggak gitu makna hidupnya itu Bapak. Betul. Sama dengan ya, kita ini kerja untuk hidup, betul, atau hidup untuk kerja. Betul. Bisa. Nah itu. Jadi yang jelas adalah sarana dan tujuan itu nggak boleh terbalik ya Pak Gunawan ya. Kalau kita makan untuk hidup, itu jelas ya bahwa makan menjadi sarana, hidup itu sendiri menjadi tujuannya. Tapi kalau kita hidup untuk makan, berarti makan tujuannya, hidup itu menjadi sarananya. Dan itu yang keliru. Sebab hidup itu sendirilah yang menjadi tujuannya. Tapi Alkitab Pak Gunawan memberikan suatu pengertian yang sedikit berbeda lagi sebetulnya. Kita lebih tinggi dari itu. Di Mazmur pernah tertera atau pernah tercetus, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Nah, jadi ada yang lebih tinggi
mulia daripada hidup itu sendiri, yakni kasih setia Tuhan. Nah, ini akhirnya saya sadari Pak Gunawan bahwa betul ya, bagi kita ini sebagai orang Kristen, sebetulnya ada yang lebih mulia daripada hidup, yaitu si pemberi hidup itu sendiri, yakni Allah sendiri, Tuhan sendiri. Bahwa hidup kita ini memang tidak menentu Pak Gunawan. Ibu Ida, ada kalanya kita bisa kehilangan banyak, sedih, kecewa, dan itulah bagian kehidupan manusia. Tapi yang tidak pernah berubah adalah kasih setia Tuhan itu. Maka itu lebih indah daripada hidup. Itu harus betul-betul dihayati gitu Pak ya, supaya memberikan semangat terus kepada kita untuk tahu tujuan hidup kita ini. Betul Pak Gunawan. Pak Paul, mengenai makna hidup ini, apakah itu mempengaruhi gitu di dalam gairah kehidupan seseorang? Sangat mempengaruhi Pak Gunawan. Jadi orang yang tidak ada tujuan hidup seringkali tidak ada lagi semangat untuk hidup. Seperti cerita di orang-orang Yahudi tadi Pak ya? Betul sekali. Betul sekali. Jadi salah satu ciri depresi adalah kehilangan makna hidup. Artinya apa? Tidak ada lagi gairah. Nah, ini yang kadang-kala saya harus temui dalam praktik saya sebagai seorang konselor. Ada orang-orang yang memang tidak ada lagi gairah hidup, sehingga benar-benar inginnya meninggalkan hidup ini. Begitu. Memang kadang-kadang orang yang berkata berani mati itu seolah-olah heroik gitu, seolah-olah kepahlawanan. Padahal sebenarnya lebih sulit untuk berani hidup daripada berani mati, Pak. Betul, betul. Ada kalanya berani hidup itu memang jauh lebih sulit daripada berani mati, karena hidup itu menjadi tantangan tersendiri yang sangat besar, dan kita tidak berani menghadapinya. Dan daripada menghadapinya, kita ingin melarikan diri. Jadi yang penting untuk kita hayati mungkin bahwa selama Tuhan itu memberikan kehidupan kepada kita, kita akan gunakan itu sebaik-baiknya bagi kemuliaan namanya. Betul, betul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan seputar tentang makna hidup, baik secara umum maupun secara pribadi. Dan perbincangan ini kami lakukan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mengharapkan saran-saran, pertanyaan, atau tanggapan Anda berkaitan dengan pembicaraan atau percakapan kami melalui acara Telaga ini. Dan kami bertiga dari studio mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.